Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, senang sekali pada pagi hari ini kami kembali hadir dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik Mbak Tiara. Alhamdulillah. Perjalanan lancar Pak Ustadz ke sini? Aman, temennya banyak. Karena macet ya Pak Ustadz. Dan seperti biasa Pak Ustadz di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol topik yang spesial. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan identitas umat Rasulullah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar. Wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ummatan al-ahyar. Amma ba'du, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan semoga kita semua selalu istiqamah dalam ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembicaraan kita tentang identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kita yang memproklamirkan diri sebagai umat Rasulullah ini benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Atau hanya sekedar pengakuan sepihak saja? Dalam Al-Quran, Allah SWT memberikan beberapa identitas khusus tentang siapa orang yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath. Allah SWT sampaikan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan beliau bertugas berdakwah tidak sendirian. Tentu ada pendamping yang Rasulullah memuliakan pendampingnya, menyebutnya sebagai sahabat. Lah kemudian setelah sahabat, generasi sesudahnya ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, terus sampai ke kita. Cuman identitas yang disematkan ke orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah, menjadi orang-orang terdekat Rasulullah tentu sama. Siapa mereka? Yang pertama, asyidda'u alal kufar, tegas terhadap orang-orang yang berbeda agama. Tegas di sini bukan berarti kok keras, selalu ngajak berantem, selalu ingin bermusuhan, tidak. Asyidda memang makna awalnya itu keras. Tetapi tentu kalau disandingkan dengan ayat lain yang misi dari Rasulullah itu rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentu keras di sini tidak dimaknai keras itu berarti suka bermusuhan, selalu ingin berperang, tidak. Walaupun orang-orang di luar sana yang tidak senang dengan Islam terkadang memandang sebelah mata, mendiskreditkan umat Islam, sebagai umat yang senang dengan kekerasan. Tetapi para ulama kita memaknai asyidda'u alal kufar itu artinya tegas terhadap orang-orang yang berbeda agama, tegas dalam hal akidah. Tapi dari sisi sosial kemasyarakatan, apapun agamanya, Islam menganggapnya sama. Saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah, dalam Islam kita diajarkan untuk toleransi terhadap siapapun mereka, apapun agamanya. Yaitu dalam surah Al-Kafirun yang sangat begitu populer, bahkan menjadi banyak bacaan dari kita ketika sholat di penghujung ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian. Lah di sini artinya asyidda'u alal kufar itu artinya tegas. Garis pembatas antara kita Islam dengan yang mereka bukan Islam harus tegas.
Artinya dalam hal akidah, dalam hal keimanan. Tidak boleh mencampur adukkan dalam hal sisi ritual keagamaan. Tapi kalau dalam sisi sosial kemasyarakatan silahkan. Nah, tegas di sini artinya harus jelas. Tidak boleh abu-abu bahwa yang muslim ya biar kelihatan muslimnya, maka kita mengidentitaskan diri sebagai seorang muslim dengan menunjukkan perilaku kita sebagai seorang muslim agar bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang tidak. Ini maksudnya tegas di situ. Dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membedakan secara tegas, bahkan untuk penampilan fisik pun dibedakan. Nah, kalau sekarang mungkin penampilan fisik tidak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang tidak. Tapi dari sikap dan perilaku. Dan yang lebih ditegaskan lagi dalam hal masalah ubudiyah dan masalah akidah. Yaitu masalah keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa Allah adalah satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga dari sisi ritual, dalam sisi beribadah harus jelas-jelas beda. Itu identitas yang pertama, yaitu asyidda alal kufar, harus tegas membedakan mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Tegas di sini bukan berarti keras, bukan berarti senang bertengkar dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum, yaitu saling mencintai, saling menyayangi sesama umat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan umat Islam satu dengan yang lainnya itu kal jasad, seperti satu tubuh. Maka apabila ada satu di antara anggota tubuh kita ini tersakiti atau sakit, maka tubuh yang lain secara otomatis pun akan merasakan. Begitulah hendaknya sebagai seorang muslim. Dulu dicontohkan dari para sahabat, ketika baru pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah, para sahabat-sahabat muhajirin rata-rata harta benda mereka ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Wong saat itu belum ada ATM masalahnya kan. Nah, jadi semua harta rata-rata ditinggalkan. Ketika nyampai ke Madinah, dipertemukan dengan sahabat Ansor, disitulah kelihatan mempersaudarakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, disatukan atau dipersaudarakan. Dan itulah yang diajarkan kepada kita. Latar belakang apapun kita, dari suku manapun, dari bahasa manapun, dari bangsa manapun, kalau kita seakidah ada satu ikatan, yaitu namanya ukhuwah Islamiyah. Kita diikat dalam satu persaudaraan bahwa kita ini sesama muslim. Dan sesama muslim itu digambarkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa setiap kita orang yang beriman ini adalah saudara. Nah, bagaimana layaknya kita memperlakukan saudara, itulah yang diinginkan dalam ajaran agama kita. Dan itulah yang diidentitaskan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan yang berbeda agama saja, kita dituntut untuk saling menghormati. Apalagi yang seagama. Cuman kadang 1000 kali sayang, 1000 kali sayang, di antara kita hanya karena persoalan yang sepele, hanya kadang berbeda pilihan, apalagi kalau pas musim-musim pemilu terkadang hanya beda pilihan partai, beda pilihan calon presiden, sesama muslim saling bermusuhan. Hanya karena kadang berbeda pendapat terhadap satu permasalahan, saling bertengkar. Ini bukan cerminan seorang muslim yang baik. Bahwa setiap muslim innamal mu'minuna ikhwah, setiap kita adalah bersaudara. Maka fa'aslihu baina akhwaikum, berbuat baiklah terhadap di antara saudara kalian. Ataupun kalau seandainya terjadi perselisihan antara kita. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau seandainya ada dua kubu yang saling bermusuhan, maka tugas kita sebagai seorang muslim, apalagi yang berselisih itu adalah sesama saudara muslim, hendaknya fa aslihu bainahuma. Kita
rekonsiliasi antara keduanya. Kita islahkan antara keduanya. Dan inilah jalan yang terbaik. Dan yang diajarkan oleh Al-Quran untuk mengidentitaskan umat Rasulullah SAW itu adalah ruhama'u bainahum, saling menyayangi antara mereka. Dulu ketika sahabat muhajirin baru datang, mereka rata-rata harta tidak dibawa, rumah tentu ditinggal. Lah mereka yang tidak punya tempat tinggal difasilitasi tempat tinggal, yang nggak punya pekerjaan difasilitasi untuk punya pekerjaan. Inilah yang digambarkan bahwa seorang muslim itu hendaknya ruhama'u bainahum, saling menyayangi antara mereka. Dan Rasulullah menggambarkan seperti satu tubuh. Kalau tangan yang sakit tentu otomatis mata juga ikut keluar air mata. Kepala yang sakit badan juga ikut merasakan. Begitulah seharusnya idealnya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan dari dua identitas umat Rasulullah yang sepertinya kayaknya berlawanan, tapi tidak secara total berlawanan. Artinya tegas terhadap yang berbeda agama tadi, tegas dari sisi akidah dan ubudiyah. Lah yang kedua, saling menyayangi terhadap sesama muslim, itu juga sama. Kalau sesama muslim ya semuanya karena kita diikat dalam satu kesamaan. Tapi yang berbeda agama, walaupun kita berbeda dalam ukhuwah Islamiyah, tapi kita diikat dalam ukhuwah basyariyah, bisa jadi sesama umat manusia, atau kita diikat dalam ukhuwah watoniyah, sesama anak bangsa. Maka umat Islam dari dua identitas ini hendaknya menjadi muslim yang menyebarkan perdamaian atau misi-misi perdamaian untuk semua umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjut di segmen yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan ada dua ya Pak Ustadz untuk identitas umat Rasulullah. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal sudah disebutkan ada dua ya Pak Ustadz ya, baru dua terkait identitas umat Rasulullah. Yang pertama yaitu tegas dalam hal akidah, dalam hal keimanan terhadap orang yang berbeda agama. Kemudian identitas lainnya yaitu saling mencintai sesama umat Islam seperti itu ya Pak Ustadz. Nah apalagi Pak Ustadz ini identitas dari umat Rasulullah? Baik Mbak Tiara dan juga saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dijelaskan dalam surah Al-Fath ayat 29 tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu dua identitas. Kemudian identitas yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlam minallah. Mereka menjaga ibadahnya karena untuk mencari karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua identitas, yang pertama yang kedua yaitu sifat atau sikap terhadap non-muslim dan sikap terhadap sesama muslim. Dan yang ketiga adalah sikap pribadi terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu menjaga dirinya dalam ibadah yang mahdhah, yaitu ibadah yang langsung dalam aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam ibadah itu kan ada yang namanya mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah atau biasa disebut dengan hablum minallah. Tapi juga ada yang hablum minannas. Lah yang identitas yang pertama, yang kedua tadi itu ibadah dari sisi hablum minannas, sikap kita terhadap yang berbeda agama dan sikap kita terhadap orang yang seagama. Kemudian yang ketiga, yang tadi itu tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlam minallah, yaitu menjaga dirinya dalam menjalani perintah Allah. Dalam ayat ini memang yang disebutkan secara langsung adalah rukka'an sujjada. Mereka rajin rukuk, rajin sujud. Artinya rukuk dan sujud ini sebagai simbol peribadahan seorang hamba kepada Tuhannya.
Kalau yang 1-2 tadi sebagai simbol ibadah seseorang terhadap masyarakat di sekitarnya. Kalau yang ini ibadah secara personal, yaitu mengabdikan diri kepada Allah melalui rukuk dan sujud. Tentu bukan hanya rukuk dan sujud, tentu ibadah-ibadah yang lainnya pula. Lah dalam hal ini mereka menjalani ibadah itu ya betaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mencari ridho Allah dan mencari karunia Allah. Jadi tidak ada tendensi apa-apa. Ia menjalani sholat ya lillahi ta'ala. Ia menjalani ibadah-ibadah yang lain ya memang lillahi ta'ala. Dan memang kita itu diajarkan oleh guru-guru kita. Mulai dari belajar niat. Kita sudah diajarkan ketika kita mau sholat sudah diajarkan bacaan niat. Bukan niat ya, bacaan niat. Karena niat dengan bacaan niat itu tentu dalam kajian ilmu fikih berbeda. Kalau bacaan niat ya usolli fardhu dzuhri lah di ujungnya kita diajarkan untuk lillahi ta'ala. Niat wudu ya nawaitu wudu'a ujungnya lillahi ta'ala. Lah dari semua ibadah yang kita lakukan itu tentu harapannya adalah memperoleh ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian identitas yang keempat, yang terakhir berdasarkan dari surah Al-Fat ayat ke-29 ini, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka tampak bekas-bekas sujud itu. Ini jangan disalah dimaknai bahwa bekas sujud itu kemudian kok jidatnya hitam, ya enggak, bukan. bisa jadi kejedot pintu, bukan. Kalau zaman sekarang, apalagi sekarang karpet atau sajadah untuk sholat itu lembut. Kayaknya kalau untuk jidat hitam bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa di wajah mereka itu tampak bekas-bekas sujud. Maksudnya apa? Bahwa sujud itu satu filosofi. Ada filosofi mendalam bahwa orang yang bersujud itu filosofinya kan meletakkan anggota tubuh kita yang paling dibiayai mahal kan ini. Paling dibiayai mahal, paling kita hormati, menjadi identitas pribadi kita. Tapi ketika sujud diperintahkan oleh Allah untuk sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak kaki. Artinya orang-orang yang sujudnya benar, insya Allah perilakunya jauh dari sifat sombong. Wong ini simbol dari kehormatan, kemuliaan, tetapi ternyata diperintahkan sejajar dengan lutut dan telapak kaki, artinya tanggalkan sifat sombongmu. Lah kalau ada orang rukuknya rajin, sujudnya rajin, tapi kok perilaku sombongnya tidak ketulungan, wah berarti perlu dipertanyakan apakah rukuk sujudnya atau sholatnya sudah benar atau belum. Lah simahum fi wujuhihim bin athari sujud, itu yang dimaksud adalah perilaku baik yang ditimbulkan atau yang menjadi efek dari orang-orang yang beribadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 identitas dari orang-orang yang membersamai Rasulullah mulai dari dunia dan insya Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu Mbak Tiara. Nah berarti sudah ada tadi berdasarkan penjelasan Pak Ustadz ada 4 ya untuk identitas umat Rasulullah. Lalu bagaimana Pak Ustadz biar kita tergolong termasuk ke 4 identitas tersebut dari umat Rasulullah ini Pak Ustadz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Zenpo TV dimanapun Anda berada, juga Mbak Tiara, memang kita pengennya menjadi orang yang mendampingi Rasulullah. Karena jaminan dari Allah, Rasulullah adalah penghuni surganya Allah yang kita kejar, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama yang kita ikuti tadi, yaitu kita tegas dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi tidak berarti kita merendahkan akidah atau agama orang lain. Karena dalam Al-Quran sudah disampaikan, wala tasubbul ladzina yad'auna min dunillah. Jangan kita menghina keyakinan atau agama orang lain. Fayasubbullaha aduwam bighairi ilmin. Dan mereka, kalau kita menghina mereka, mereka akan balik menghina kita. Dan itu tidak akan berkesudahan, akan berkelanjutan. Tegas bukan berarti seperti itu. Lah kita belajar untuk itu, agar menjadi hamba Allah yang tidak abu-abu. Apalagi di momen-momen kadang orang lain melaksanakan hari rayanya, ya silahkan kita menghormati dengan tidak mengganggunya. Itu termasuk ajaran dalam agama kita. Yang kedua, kemudian kita belajar untuk memberikan rasa aman terhadap
orang-orang yang seakidah dengan kita. Yang dengan beda akidah aja kita dituntut untuk itu, apalagi yang seini. Kemudian yang ketiga, agar kita benar-benar kita berusaha untuk mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah yang tadi saya sampaikan ada ibadah mafdhoh, itu tentunya ibadah yang kita harus ikuti aturan yang berlaku. Tidak bisa kita membuat-buat sendiri aturan yang sudah ada. Nah kemudian yang terakhir tadi kita menampakkan bekas sujud, bukan bekas sujud berarti jidat itu bukan ya. Berarti kita menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang ada di sekitar kita itu merasa dibutuhkan, sehingga keberadaan kita itu sangat diharapkan oleh lingkungan. Nah itu yang diharapkan menjadi umat atau identitas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya butuh proses untuk kita belajar memenuhi identitas itu tadi. Tidak hanya sekedar pengakuan saya umat Nabi, saya ini umat Islam, tidak. Paling tidak dari 4 identitas yang dijelaskan dalam Al-Quran itu kita belajar. Jangan sampai kita mencampur adukkan hanya dengan alasan toleransi. Dalam hal akidah kita sudah diatur dengan jelas, lakum dinukum waliyadin, bahwa bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ini dalam artian agama dari sisi ritualnya, dari sisi ibadahnya, apalagi dari sisi akidahnya. Karena akhir-akhir ini mulai banyak orang-orang yang terlalu berpikir bebas sehingga mereka menganggap bahwa semua agama itu sama. Oke, memang sama kalau dari sisi ajaran sosial kemasyarakatan. Semua agama mengajarkan untuk bisa damai, hidup berdampingan dengan siapapun. Tapi dari sisi ritual, dari sisi ibadah, dari sisi akidah tentu sangat berbeda. Dan itu yang harus ditampakkan dengan jelas yang tadi dengan bahasa asyidda alal kufar. Dan tentu yang perlu kita tekankan lagi adalah membangun kehidupan yang damai dengan siapapun. Karena ajaran Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pantang bagi kita sebagai seorang muslim membawa kegaduhan dalam kehidupan bersama kita. Kalau itu yang terjadi bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun para pembenci Rasulullah, para pembenci Islam ini selalu menstigmakan bahwa Islam ini ajaran agama yang penuh dengan kekerasan. Bahkan mereka mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, di Islam itu disebarkan dengan perang. Ini anggapan yang sangat-sangat tidak benar. Bahwa Islam ada peperangan, iya. Tapi perang yang terjadi itu dulu untuk membela diri, untuk membela kehormatan. Lah, itulah tugas kita untuk menampakkan wajah Islam ini dengan cinta, kita tampakkan wajah Islam ini dengan damai sehingga terwujud Islam rahmatan lil alamin itu tadi, sehingga kita bisa menampakkan bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kuntum khaira ummah, umat yang terbaik yang membawa misi kebaikan untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz identitas dari umat Rasulullah, dan begitu pun dengan bagaimana sih caranya agar kita kemudian harapannya bisa tergolong ataupun masuk dalam identitas yang disebutkan tadi ya Pak Ustadz. Tentu prosesnya tidak mudah, butuh banyak belajar, tapi kita bisa menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari hal kecil seperti itu ya Pak Ustadz ya. Dan semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa memberikan manfaat tentunya bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan pemirsa, akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.